Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Piaud? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 6 akan membacakan judul makalah kami, yaitu konsep pola asuh responsif gender di keluarga. Baik, anggota kami yaitu terdiri dari Farismatul Jannah, Aska Askiani, saya sendiri, Misliatul Hasanah, Dian Fajar Islami, dan Panca Lastiawati. Langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian seks dan gender. Kata seks berasal dari bahasa Inggris seks yang berarti jenis kelamin. Secara definisi, seks laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan seks perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional, dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan keluarga. Fungsi pendidikan keluarga antara lain yaitu fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan keluarga. Yang kedua, fungsi kasih sayang. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi edukasi atau pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi religius atau agama, fungsi perlindungan, dan yang terakhir fungsi rekreasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Farismatul Jannah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis pola asuh. Jenis yang pertama yaitu pola asuh demokratis. Adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan perilaku ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran. Orang tua ini bertipe realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatan hangat kepada anak. Yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya diikuti dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, dan menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Yang kedua, pola asuh primitif. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberi kesempatan kepada anaknya untuk melakukan suatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Yang keempat yaitu pola asuh temporizer. Pola asuh ini merupakan pola asuh yang paling tidak konsisten. Orang tua tidak memiliki pendirian. Contoh dari pola asuh ini, kadang orang tua marah besar bila anak bermain hingga lupa waktu, namun kadang orang tua membiarkannya. Hal ini membuat anak bingung dan bertanya-tanya. Yang terakhir yaitu pola asuh apresier. Merupakan pola asuh dari orang tua yang sangat khawatir akan anaknya, takut menjadi yang tidak baik atau overprotective. Contohnya, orang tua memarahi anaknya bila bermain dengan anak tetangga karena takut anaknya menjadi tidak benar. Selalu tidak mengizinkan anaknya pergi camping karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga anak tidak pernah bebas. Terlalu memberikan kebebasan kepada anak berdampak sangat tidak baik bagi anak, karena anak dapat menjadi salah bergaul. Terlalu khawatir akan anak juga akan berakibat tidak baik untuk anak, karena anak akan sulit untuk bergaul.
Selanjutnya yaitu relasi gender dalam keluarga, yaitu teori sosial dan teori feminis. Teori struktur fungsional yaitu terhadap relasi gender dalam institusi keluarga oleh Parson adalah sebagian reaksi dalam pemikiran tentang tuntutnya fungsi keluarga karena modernisasi. Pola relasi gender dalam keluarga teori ini ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama, kekuasaan dan status. Yang kedua, komunikasi dan verbal. Yang ketiga, pembagian kerja. Yang kedua itu teori konflik. Menurut teori ini, situasi konflik dalam institusi keluarga tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, akan tetapi sebagai sesuatu yang alami dalam proses sosial. Yang kedua yaitu pandangan teori feminis. Terdapat 5 macam, yaitu feminis liberal. Feminis liberal dan ini laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi. Yang kedua, feminis sosialis. Aliran ini diwarnai oleh pemikiran-pemikiran oleh Karl Marx. Pola relasi gender dalam realitas masyarakat lebih disebabkan oleh faktor budaya. Yang ketiga, feminisme radikal. Golongan ini mengingatkan penggantian budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam tubuh institusi keluarga dengan matrilnya. Yang keempat, feminisme eksistensitas. Perempuan dijadikan laki-laki sebagai objek. Terobjeknya perempuan merupakan salah satu budaya patrik yang dominan. Yang kelima, feminisme postmodern. Perempuan berusaha untuk keluar dari peraturan-peraturan dalam kehidupan yang telah mengekang keberlangsungan hidup mereka dan menjadi apa yang wanita diinginkan. Saya akan menjelaskan poin E yang bertemakan prinsip-prinsip pola asuh berkeadilan gender atau peran ibu dan ayah dalam pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak berkaitan erat dengan kemampuan suatu keluarga dalam memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ayah dan ibu berperan dalam pengasuhan anak. Ayah dan ibu merupakan orang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan kehidupan baru anak setiap tahap perkembangannya. Pengasuhan atau parenting adalah proses mendidik anak dari lahir hingga anak memasuki usia dewasa. Tugas ini biasanya dilakukan oleh ayah dan ibu. Pola asuh anak dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Ayah dan ibu menuntut kepada anak agar mengikuti semua kemauan, serta perintah dari ayah dan ibu. Bila anak melanggar perintah tersebut akan mendapat hukuman atau sanksi. Yang kedua, pola asuh permisif. Anak akan menjadi egois karena ayah dan ibu sering memanjakan dengan materi. Yang ketiga, pola asuh demokratif. Pola asuh demokratif merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan ayah dan ibu. Anak akan bersifat terbuka dan bijaksana karena adanya komunikasi 2 arah. Sedangkan ayah dan ibu bersikap objektif, perhatian serta memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratif ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalah, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi baik. Selain prinsip-prinsip yang dilakukan orang tua, ini juga terdapat 3 konsep yang harus diperhatikan orang tua dalam mengasuh anak. Yang pertama, autonomy support, yaitu mendorong anak untuk mandiri.
Yang kedua, involvement support, yaitu orang tua akan selalu terlibat aktif mendukung seluruh kegiatan anak. Yang ketiga, provision support, yaitu mengenalkan anak kepada aturan. Pola asuh ini menekankan kedisiplinan agar anak memahami ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Secara umum, ayah dan ibu memiliki peran yang sama dalam pengasuhan terhadap anak, tetapi ada perbedaan dalam sentuhan yang ditampilkan oleh ayah dan ibu. Adapun peranan ayah dan ibu. Yang pertama, peran ayah menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada anak agar anak mampu berprestasi dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang kedua, peran ibu. Peran ibu menumbuhkan perasaan sayang, cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Ibu menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik pada anak, mengajarkan anak berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini saya akan membacakan poin F, yaitu pola asuh bias gender. Bias adalah kondisi yang memihak atau merugikan, sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Jadi, bias gender adalah suatu perlakuan memihak yang ditujukan untuk anak laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak. Adapun dampak dari bias gender dalam pola asuh terhadap tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, ada kecemburuan dalam diri anak yang berakibat anak akan membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kedua, kurang percaya diri. Ketiga, iri hati. Keempat, gangguan emosi atau bad mood. Kelima, menjadi anak yang memberontak atau membangkang atau sulit diatur. Keenam, gangguan perilaku, yaitu agresif atau hiperaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.